Tampil di bawah tekanan publik tuan rumah, Fajar/Fikri dipaksa bertarung 3 game neraka melawan wakil Jerman di babak perempat final Halo Open. Selamat datang kembali di channel kami, di mana hari ini kita akan mengulas sebuah pertandingan yang benar-benar menguras emosi dari ajang Halo Open. Wakil kebanggaan kita, Fajar Alfian dan Sohibul Fikri, harus berjuang mati-matian melawan wakil tuan rumah. Betul sekali, ini bukan sekadar pertandingan biasa. Fajar dan Fikri tidak hanya melawan Bjarne Geis dan Jons Jansen, tetapi juga melawan tekanan dari seluruh penonton Jerman yang memadati Saarland-Halle di Saarbrücken. Pertarungan ini berlangsung dalam 3 game yang penuh drama. Mari kita bedah langsung jalannya pertandingan. Sejak awal game pertama, suasana sudah terasa sangat tegang. Skor berjalan sangat ketat, kedua pasangan saling mengejar angka. Fajar dan Fikri sempat memimpin 5-3, tapi dengan cepat disamakan oleh Geis dan Jansen menjadi 5-5. Pasangan Jerman bahkan sempat berbalik unggul 5-6 setelah pengembalian dari pasangan kita melebar. Namun, Fajar dan Fikri menunjukkan mental juara mereka. Mereka tidak panik dan berhasil kembali memimpin 8-7 setelah pengembalian pemain Jerman menyangkut di net. Momen krusial terjadi menjelang interval game pertama. Fajar dan Fikri berhasil mengamankan keunggulan 11-8 berkat sebuah backhand smash fenomenal dari Fajar yang sama sekali tidak bisa diantisipasi oleh lawan. Itu adalah pukulan yang sangat cerdas dan penuh perhitungan. Selepas interval, dominasi mereka semakin terasa. Mereka berhasil menjaga jarak aman, salah satunya saat skor berubah menjadi 13-8 karena pengembalian lawan lagi-lagi gagal melewati net. Pasangan Jerman tampak mulai frustrasi dan melakukan kesalahan sendiri. Benar, Bjarne Geis melakukan error yang tidak perlu, memberikan poin gratis bagi Fajar dan Fikri untuk unggul 15-10. Meskipun Geis dan Jansen sempat mencoba memperkecil ketertinggalan menjadi 17-13, game pertama akhirnya menjadi milik Indonesia. Game pertama ditutup dengan skor 21-17. Sebuah smash keras dari Fikri menjadi penentu. Bola meluncur begitu deras dan tidak mampu dikembalikan oleh pasangan Jerman. Kemenangan yang sangat meyakinkan di game pembuka. Memasuki game kedua, Fajar dan Fikri sepertinya ingin segera menyelesaikan pertandingan. Mereka langsung tancap gas dan tampil sangat agresif. Unggul cepat 3-0. Momentum jelas berada di pihak mereka. Sebuah smash keras menyilang dari Fajar kembali menunjukkan kelasnya, membawa Indonesia memimpin 6-2. Namun, disinilah drama dimulai. Wakil Jerman tidak mau menyerah begitu saja di hadapan pendukungnya sendiri. Mereka bangkit. Smash keras dari Jansen yang gagal dikembalikan mengubah skor menjadi 6-4 dan itu seolah menjadi titik balik bagi mereka. Geis dan Jansen berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6-6, bahkan berbalik unggul 6-7 setelah sergapan Jansen di depan net gagal dihalau Fajar. Suasana menjadi sangat menegangkan. Untungnya, Fajar dan Fikri berhasil kembali fokus dan menyamakan skor menjadi 8-8. Mereka bahkan berhasil merebut keunggulan tipis 11-9 saat interval game kedua. Pertarungan mental benar-benar diuji di sini. Selepas interval, Fajar dan Fikri sempat menjaga jarak keunggulan menjadi 13-10. Tapi, pasangan Jerman bermain kesetanan. Mereka terus menekan dan berhasil memperkecil jarak. Sebuah kesalahan servis dari Fikri membuat skor menjadi sangat tipis 16-15. Dan petaka itu datang. Pukulan Fajar yang menyangkut di net membuat skor imbang 16-16. Sejak saat itu, Geis dan Jansen completely took control. Sergapan Geis yang tak terbendung membawa mereka unggul 16-19. Game kedua akhirnya lepas dari genggaman. Pengembalian Fajar yang melebar menutup game kedua dengan skor 16-21 untuk kemenangan pasangan Jerman. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke rubber game yang pastinya akan sangat menentukan. Game ketiga menjadi puncak dari segalanya. Geis dan Jansen yang berada di atas angin langsung menekan dan sempat memimpin 4-5, lalu menjauh menjadi 4-6 setelah pukulan Fikri menyangkut di net. Tekanan benar-benar ada di pundak Fajar dan Fikri. Tapi inilah yang membedakan pasangan top dunia. Dalam kondisi tertekan, mereka justru mampu menemukan jalan keluar.
Fajar dan Fikri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 8-8 setelah pengembalian Gaze gagal menyeberangi net. Sebuah comeback yang luar biasa. Mereka bahkan berbalik unggul 11-9 saat interval. Momen ini menjadi kunci. Selepas interval, Fajar dan Fikri seolah menemukan energi baru. Mereka bermain lebih lepas dan percaya diri. Sementara pasangan Jerman justru mulai banyak melakukan kesalahan. Pukulan Jansen yang menyangkut di net membuat skor menjauh menjadi 14-11. Disusul oleh backhand cerdik dari Fajar yang gagal dijangkau lawan, menambah angka menjadi 15-11. Pasangan Jerman tampak kehabisan akal. Fajar dan Fikri terus melaju tanpa ampun. Mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Gaze dan Jansen untuk mengembangkan permainan. Kemenangan sudah di depan mata, dan mereka tidak menyia-nyiakannya. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Fajar dan Fikri. Sebuah pukulan penempatan yang brilian dari Fajar ke area belakang lapangan membuat pasangan Jerman mati langka. Game ketiga ditutup dengan skor telak 21-13. Sebuah kemenangan yang diraih dengan susah payah, menunjukkan betapa kuatnya mental dan determinasi Fajar dan Fikri. Mengalahkan wakil tuan rumah dalam pertarungan 3 game yang menegangkan adalah bukti bahwa mereka layak melaju ke babak 8 besar Hilo Open. Sungguh performa yang membanggakan. Dominasi bulu tangkis Indonesia di Hilo Open 2025 berlanjut, Sabar dan Reza melaju mulus ke babak 16 besar. Para pahlawan bulu tangkis kita kembali menunjukkan taringnya di kancah internasional, kali ini di ajang Hilo Open World Tour Super 500 yang bergengsi. Betul sekali. Pasangan ganda putra andalan kita, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani, yang kini bertengger di peringkat 11 dunia, sukses melanjutkan langkah mereka. Pertandingan yang digelar di Saarlandhalle, Jerman, pada Selasa malam waktu setempat, menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Mereka berhadapan dengan wakil Prancis, Adam Eloy dan Leo Rossi. Pertarungan berlangsung sangat ketat, terutama di game pertama. Kejar-kejaran angka terjadi, membuat para penonton menahan napas. Namun, Sabar dan Reza menunjukkan mental juara mereka. Benar, game pertama berhasil mereka amankan dengan skor tipis 22-20. Ini menunjukkan betapa krusialnya ketenangan dan pengalaman di poin-poin kritis. Di game kedua, mereka tampaknya sudah menemukan ritme permainan terbaiknya dan menang lebih meyakinkan. Ya, di game kedua, Sabar dan Reza tampil lebih dominan dan berhasil menutup pertandingan dengan skor 21-13. Kemenangan 2 game langsung ini tentu menjadi modal yang sangat berharga untuk melangkah ke babak selanjutnya. Kemenangan ini pastinya memberikan suntikan semangat yang luar biasa bagi Sabar dan Reza. Mereka akan kembali berlaga di babak 16 besar Hilo Open 2025 pada hari Kamis 30 Oktober. Tantangan yang lebih berat sudah menanti di depan mata. Mereka akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan antara pasangan India, Prithvi Krishnamurti Roy, dan Sai Prakek Krishna Prasad, atau pasangan Prancis lainnya, Christo Popov dan Toma Junior Popov. Siapapun lawannya, kita yakin Sabar dan Reza akan memberikan yang terbaik. Namun bukan hanya Sabar dan Reza yang bersinar. Pasangan ganda putra lainnya, Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana, juga memulai turnamen ini dengan hasil yang sangat positif. Mereka berhasil menumbangkan pasangan senior dari Malaysia. Betul, Leo dan Bagas sukses mengalahkan Ong Yesin dan Theo Ii, yang notabene adalah pasangan yang sangat berpengalaman. Kemenangan ini menunjukkan bahwa para pemain muda kita tidak gentar menghadapi nama-nama besar di dunia bulu tangkis. Mereka menang 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-17. Menurut Bagas, kunci kemenangan mereka adalah tetap fokus dan tidak lengah sedikit pun, karena lawan mereka adalah pasangan yang sangat bagus dan berpengalaman. Di sisi lain, ada juga pasangan baru kita, Muhammad Rian Adianto dan Rahmat Hidayat. Perjuangan mereka untuk lolos tidak kalah heroiknya. Mereka harus bertarung hingga 3 game melawan pasangan Denmark yang sangat tangguh. Benar sekali, Rian dan Rahmat berhadapan dengan Rasmus Espersen dan Andreas Sondengaard. Pertandingan ini benar-benar menguras tenaga dan emosi, berlangsung selama 51 menit.
Setelah kehilangan game pertama, mereka berhasil bangkit. Mereka kalah di game pertama dengan skor 17-21, namun semangat juang mereka tidak padam. Di game kedua dan ketiga, Rian dan Rahmat tampil luar biasa dan berhasil merebut kemenangan dengan skor identik, 21-14. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa pasangan baru ini memiliki potensi yang sangat besar. Perjalanan para atlet bulu tangkis Indonesia di Hilo Open World Tour Super 500 ini benar-benar menjadi sorotan utama bagi publik di tanah air. Tentu saja, prestasi ini bukan hanya soal kebanggaan nasional, tetapi juga menjadi penegasan bahwa bulu tangkis Indonesia memiliki masa depan yang cerah di panggung dunia. Turnamen ini adalah bagian dari rangkaian kompetisi internasional yang sangat penting. Pertandingan ini tidak hanya berjuang untuk meraih gelar, tetapi juga untuk mengumpulkan poin peringkat dunia yang sangat krusial. Setiap kemenangan yang diraih oleh para atlet kita menjadi indikator positif bagi perkembangan olahraga bulu tangkis di Indonesia. Semangat juang dan strategi permainan yang cerdas menjadi kunci dalam setiap pertandingan. Bagi Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, lolos ke babak berikutnya membuka peluang besar untuk meraih hasil maksimal di turnamen ini. Tantangan melawan pemain-pemain dari negara kuat seperti India atau Prancis akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mental dan kemampuan mereka.